Gigs, kalian pasti udah tahu kan kalau para dewa Yunani kuno itu banyak kisah cintanya, baik ke sesama dewa, manusia, makhluk lainnya. Zeus aja yang jadi raja para dewa punya banyak pasangan atau selingkuhan. Ini udah pernah aku bahas ya, cek video kayak gitu. Dewa-dewa yang lain juga gitu. Nah, kali ini aku mau bahas kekasih-kekasihnya Poseidon, si dewa laut. Penasaran gak kira-kira ada berapa banyak yang jadi korban bualan Poseidon atau yang dipaksa buat jadi pelampiasan nafsu sesaatnya? Ayo kita simak. Banyak kisah yang menceritakan kalau Poseidon itu punya kekasih dari kalangan dewi, makhluk mitologi, juga manusia. Jumlahnya tuh bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Tapi nggak cuman wanita aja. Bahkan Poseidon ini juga menyukai makhluk yang berjenis kelamin sama dengan dia. Ya mirip-mirip sama Zeus lah ya. Dari antara semua, ada juga dewi-dewi yang nolak Poseidon, kayak Hestia sama Thetis. Hestia pengen jadi perawan selama hidupnya. Dia pernah digoda sama Zeus dan Poseidon. Di beberapa versi juga Apollo, tapi dia nolak mentah-mentah tawaran dewa-dewa ini. Thetis juga sama nih, dia sempat dideketin sama Poseidon dan juga Zeus. Tapi Themis sempat ngasih peringatan ke Zeus dan juga Poseidon kalau mereka tetap ngotot sama Thetis, anak yang akan dilahirkan Thetis itu bakalan lebih hebat dan kuat daripada bapaknya. Dan mereka akan dikudeta lagi. Jadi kemungkinan kudeta ini bersambung ke generasi selanjutnya. Karena si Poseidon sama Zeus itu udah mengkudeta bapaknya juga dan bapaknya mengkudeta kakeknya. Jadi mereka nggak mau dong kejadian yang sama terjadi sama mereka. Akhirnya mereka nyerah, nggak deketin Thetis lagi. Kedua dewi ini mungkin aja bisa nolak karena alasan mereka masing-masing. Tapi gimana ceritanya kalau manusia yang makhluk fana? Pasti kan nggak bisa nolak dong bujukan, rayuan, gombalan dari para dewa. Apalagi dewa sekaliber Poseidon. Kalaupun mereka tolak, pasti para dewa itu bakalan memaksakan kehendaknya. Di kalangan dewi aja ada kok yang dipaksa walaupun sudah kabur tapi masih aja dikejar, apalagi manusia kan? Lalu siapa aja sih istri sahnya Poseidon dan selir-selirnya? Ayo kita bahas. Amphitrite. Amphitrite adalah istri Poseidon dan tinggal barengan sama Poseidon di istana emasnya di bawah laut. Sebagai putri Nereus dan Doris, Amphitrite ini adalah salah satu dari 50 Nereids. Nereids ini adalah bidadari laut yang cantik. Kayak mirip-mirip kayak nymph tapi mereka di laut gitu tinggalnya. Dari antara para Nereids yang paling dihormati itu adalah Amphitrite dan juga Thetis. Mereka duduk di atas lumba-lumba dan simbolnya megang trisula atau karangan bunga. Tugas utama mereka ini adalah ngurus Poseidon. Setelah Amphitrite nikah sama Poseidon, Nereid jadi bagian dari istana kerajaan mereka. Awalnya justru Poseidon mau nikahin si Thetis kan, tapi karena alasan yang tadi aku sebutin, akhirnya Poseidon lebih milih buat nikahin Amphitrite. Tapi Amphitrite yang takut sama sifatnya Poseidon, nolak ajakannya dan dia pun kabur ke pegunungan Atlas. Gak mau nyerah, Poseidon ngirimin hadiah berupa mutiara, kerang, harta karun. Tapi Amphitrite tetap nolak buat nikah sama Poseidon. Akhirnya Poseidon minta bantuan lumba-lumba Delphinus. Delphinus berbicara atas nama Poseidon dengan sangat fasih. Sampai-sampai Amphitrite gak punya pilihan lain selain nyerah dan setuju deh buat nikahin Poseidon. Buat nunjukin rasa terima kasihnya kepada Delphinus, Poseidon menempatkannya di surga di antara bintang-bintang. Konon ini adalah awal mula konstelasi Delphinus. Amphitrite dan Poseidon punya beberapa anak, termasuk Triton. Triton ini kayak Poseidon Junior ya, makhluk setengah manusia, setengah ikan, merman, dan dia juga punya trisulanya sendiri. Juga ada Rhodes, istri dari dewa matahari Helios, dan juga Benthesikime. Aphrodite. Aphrodite si dewi cinta dan kecantikan. Ini udah jelas ya, jadi dewi yang dikejar-kejar sama para dewa lainnya. Aphrodite sendiri juga troublemaker juga sih dia ya. Kayaknya seneng banget bikin kacau segalanya. Dia kan nih istri sahnya Hephaestus. Kenapa bisa nikah sama Hephaestus yang notabene-nya buruk rupa? Sering aku bahas karena ya dia dijodohin sama Zeus. Karena Hephaestus ini kurang rupawan, makanya Aphrodite seneng nih selingkuh sana sini.
Yang paling terkenal selingkuhannya itu adalah Ares, dewa perang yang ganteng, kekor, tapi agak kosong. Nah, singkat cerita, Hephaestus tuh tahu kan kalau Aphrodite sama Ares ini selingkuh, ketahuan gitu. Dia dapat laporan dari Helios, si dewa matahari, pas dia lagi patroli. Hephaestus ngejebak mereka dengan masang jaring emas di ranjang pas Aphrodite sama Ares lagi selingkuh. Pas kedua kekasih nggak sah itu terjerat sama jaring emas itu, Hephaestus manggil semua dewa-dewa Olympus. Semuanya pada gibahin mereka secara langsung gitu. Cerita ini udah pernah aku cover di perselingkuhan Ares dan Aphrodite kalau nggak salah. Cek video yang itu ya. Pada saat mereka ditertawakan sama semua dewa, Poseidon yang ngerasa kesian minta Hephaestus buat ngelepasin mereka. Tapi pada saat itu Poseidon bisa ngelihat jelas tubuh indahnya Aphrodite tanpa sehelai benang pun, dan otomatis dia langsung kelepak-kelepak. Setelah kejadian jaring emas itu, Aphrodite sama Poseidon jadi dekat, dan konon katanya menurut beberapa versi Aphrodite ngelahirin seorang putri bernama Rhodes. Tapi sebenarnya Rhodes itu anak Poseidon sama Amphitrite. Gitulah ya, kalau mitologi Yunani itu banyak versinya tergantung sama penulisnya. Cuman kalau di versi ini, si Rhodes ini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan antara Aphrodite dan juga Poseidon. Tapi kisah cinta mereka selibat aja, sebentar aja, soalnya Aphrodite balik lagi selingkuh sama Ares. Gaia. Kalian tahu kan Gigs, kalau Gaia itu adalah Dewi Bumi. Punya anak namanya Uranus yang dia nikahin. Terus di antara anak-anaknya adalah Cronus dan juga Rhea. Cronus dan juga Rhea itu kan orang tua dari Poseidon. Jadi Gaia itu adalah neneknya Poseidon. Tapi ya mereka berhubungan gitu. Nggak heran lah ya, mitologi Yunani. Hasil hubungan mereka adalah dua makhluk. Yang pertama adalah manusia bernama Antheos. Yang kedua adalah monster laut bernama Charybdis. Oke, kita ke kekasih berikutnya. Demeter. Demeter pernah aku bahas khusus dalam satu video, monggo cek video yang itu. Tapi kebanyakan orang kenal dia gara-gara cerita tentang penculikan anaknya Persephone yang dilakukan oleh Hades. Jadi kisah cinta Persephone dan Hades, yang Persephone-nya diculik Hades, habis itu Demeter sebagai ibu galau berat dan dia sempat kayak mogok kerja, marah-marah sama Zeus, kayak bingung banget nyariin anaknya. Nah, pada saat itu, kalau misalnya belum nonton, kalian nonton dulu video yang itu biar bisa nyambung ke video yang ini. Jadi pada saat dia galau-galaunya nyariin Persephone, Poseidon ngeliat itu. Dan Poseidon ngejar-ngejar Demeter saat itu karena suka sama dia. Demeter yang tadinya lagi fokus sama anaknya, tahu kalau Poseidon lagi ngikutin dia. Dia pun berusaha kabur. Dia nyamar jadi kuda betina di kawanan kuda di padang rumput. Poseidon yang tahu hal itu, dia juga nyamar jadi kuda jantan. Dan dia melampiaskan hasratnya kepada Demeter. Jadi dua-duanya ini saat itu lagi berwujud sebagai kuda. Ya, sudah terlanjur. Demeter akhirnya melahirkan dua anak dari hasil perbuatan Poseidon itu, yaitu Despoina, seorang dewi misteri di kultus Arkadian, dan Arion, seekor kuda jantan hitam. Alkyone. Alkyone adalah anak kedua dari 7 bersaudara Pleiades atau Pleiades ya, yang sering nemenin dewi perburuan, Artemis. Alkyone terkadang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kalau kakak pertamanya, si Maya, lagi nggak ada. Pleiades ini pernah aku bahas juga, cek video aku yang itu. Artemis nggak setuju nih Alkyone menjalin asmara sama Poseidon. Tapi pada akhirnya Alkyone ini sama Poseidon punya beberapa anak, yaitu Etusa, Antas, Helios, Hyperenor, dan Hyperes. Clito. Clito adalah penduduk Atlantis, anak dari Avenor dan Leucippe. Clito nikah sama Poseidon terus ngelahirin 5 pasang anak kembar, jadi total 10 anak ya, yaitu Atlas, Amperes, Autochthon, Azaes, Diaprepes, Elasippus, Eudemon, Eumelus, Mastor, dan Neseus. Mereka jadi raja Atlantis sebelum kota itu menghilang dari peradaban manusia. Larissa. Larissa ini salah satu kekasih Poseidon. Dia adalah putri dari Pangeran Argos dan juga bidadari dari Thessaly. Dia ngelahirin 3 orang putra, namanya Achaeos, Thios, dan Pelasgus. Otomatis ketiga pria ini jadi penguasa Thessaly. Larissa jadi terkenal karena perselingkuhannya sama Poseidon di mitologi Yunani. Dia bahkan sampai didedikasikan di koin perak mulai dari tahun 380 sebelum Masehi sampai 365 sebelum Masehi. Bisa dibilang dia adalah salah satu kekasih Poseidon yang sukses sampai bisa di-print di koin.
Hippotoe. Poseidon nyulik Hippotoe, membawanya ke kepulauan Echinades, tidur bareng, dan jadi ayah dari Tapios. Tapios kemudian mendirikan Tafos dan menyebut rakyatnya Teleboan. Aethra. Aethra adalah seorang putri dari Troezenian dan Raja Piteus. Aethra punya seorang anak dari Poseidon, yaitu Theseus. Theseus nih pahlawan yang terkenal ya di mitologi Yunani. Pernah aku bahas nggak ya? Aduh, saking banyaknya cover cerita mitologi Yunani, aku jadi lupa aku udah pernah bahas apa belum. Kayaknya belum deh. Intinya, Theseus ini terkenal sebagai pahlawan yang ngalahin Minotaur. Minotaur, makhluk banteng setengah manusia, anak dari Raja Minos yang ada di labirin itu. Kalau belum, nanti aku cover deh ceritanya. Theseus ini juga terkenal sebagai pendiri kota Athens. Di beberapa versi yang lain, Theseus ini bukan anaknya Poseidon, tapi dia dianggap sebagai anak dari Raja Aegeus. Theseus disebutkan sebagai anak Poseidon cuman supaya dia dihormati sama masyarakat di Trozen. Canes. Canes adalah seorang putri Thessaly, anak dari Raja Aeolus dan Enaret. Nah, sama Poseidon, Canes memiliki beberapa keturunan, yaitu Aloeus, Epopus, Hopleus, Nireus, dan Triopas. Sama seperti Zeus yang suka nyamar jadi berbagai macam hewan sampai hujan tetesan air, Poseidon juga sama. Dia ngerayu Canes pada saat wujudnya seekor banteng. Salah satu putra mereka jadi Raja Sision dan juga Thessaly. Theophane. Theophane adalah seorang putri dari suku Bisaltas di Thrace, yaitu utaranya Yunani, dan juga cucu dari Helios, dewa matahari. Nah, karena Theophane ini cantik banget, jadi otomatis kan banyak yang naksir sama dia. Banyak juga pelamarnya. Poseidon nggak terima. Terus dia ngubah Theophane ini menjadi domba betina. Terus dia nyembunyiin si Theophane ini di pulau Crumissa. Pada saat itu Poseidon juga berubah wujud jadi seekor domba jantan, dan ya, domba jantan dan domba betina pun berpasangan. Gak cuma itu, Poseidon juga ngubah semua penduduk pulau itu jadi berbagai macam binatang. Pas para pelamar Theophane datang, mereka diubah sama Poseidon jadi serigala. Theophane dan Poseidon terus nikah dan lahirlah Chrysomalos, si domba jantan terbang berbulu emas yang jadi legenda mitologi. Hel. Nah, ini lanjutan si domba jantan terbang berbulu emas. Hel ini adalah putri dari Raja Atamas dan juga Nephele, half nymph, setengah peri setengah manusia. Hel punya saudara kembar yang namanya Phrixus. Kedua saudara kembar ini dibenci banget sama ibu tiri mereka, Ino. Ino buat rencana buat ngilangin mereka berdua. Ino ngebakar semua benih tanaman di kota biar nggak bisa tumbuh. Terus Ino juga nyuap para oracle atau peramal. Nah, di masa zaman dulu nih, para oracle, omongannya, ramalannya itu didengar banget sama dipercayai banget sama semua masyarakat yang ada di sana. Karena semua orang udah kemakan sama kebohongan itu, jadinya ya Phrixus dikejar-kejar ya buat dikorbankan. Kemudian Phrixus dan juga Hel kabur sama seekor domba jantan emas terbang yang dikirim sama Nephele. Pas di tengah jalan, Hel jatuh ke laut, terus diselamatin sama Poseidon. Yang akhirnya mereka berdua jatuh cinta dan melahirkan dua anak, yaitu Almops dan Paeon. Phrixus selamat sampai ke Kolkes, tempat Raja Etes, terus nikah sama putri raja. Dan sebagai rasa terima kasih, Phrixus pun ngasih ke raja bulu domba jantan emas yang tadi dipakai buat terbang. Bulu domba jantan emas ditempatin Etes di hutan yang disucikan, di bawah perlindungan naga yang gak bisa tidur. Nah, kisah ini nanti nyambung ke kisah Jason dan Argonauts yang udah pernah aku bahas. Cek deh video itu, seru banget. Udah lama tapi. Uriel. Uriel adalah anak Raja Minos yang tadi aku bilang, penguasa pulau Kreta. Raja Minos ini juga punya anak setengah banteng yang tadi Minotaur yang ditempatin di labirin. Uriel dan Poseidon berhubungan dan menghasilkan anak Orion. Kalau kalian masih ingat sama Orion, ini adalah pemburu hebat yang cinta-cintaan sama Artemis. Terus nggak sengaja mati. Kalau mau tahu kisahnya, cek video aku yang Artemis. Uriel ini jangan ketuker sama Uriel yang Gorgon ya, karena banyak banget karakter-karakter yang ada di mitologi Yunani itu namanya sama. Uriel versi Gorgon ini adalah salah satu dari ketiga saudari
Gorgon. Ada Uriel, the Fire Springer, yang bisa ngubah makhluk apapun jadi batu dengan tatapannya. Sama kayak dua saudari lainnya yang pasti kalian tahu, Medusa, the Queen, dan juga Steno, the Mighty. Medusa. Nah, sebenarnya ada satu kisah lagi nih Geeks yang berhubungan sama Medusa dan Poseidon, tapi ini versi mitologi Romawi. Banyak yang salah kaprah kalau Medusa itu dikutuk sama Athena, tapi sebenarnya sama Minerva, Athena versi mitologi Romawi. Ini juga yang bikin aku salah waktu bikin video Medusa waktu itu. Itu adalah versi Romawi yang ditulis oleh Ovid, penulis Romawi. Jadi ceritanya saat itu, aku ceritain lagi ya, Medusa tuh salah satu biarawati di kuilnya Minerva. Medusa versi ini tuh sangat cantik jelita, sampai bikin semua laki-laki pada saat itu tergila-gila termasuk Poseidon. Poseidon saking naksirnya pengen milikin Medusa, sampai maksa. Tapi ini juga bukan Poseidon, tapi adalah Neptune. Poseidon di mitologi Romawi. Kemudian Dewa Neptune memaksakan cintanya kepada Medusa, dan pemaksaan ini terjadi di kuil Minerva. Ya, akhirnya Minerva marah karena kuil sucinya dikotorkan sama perbuatan tidak senonoh. Akhirnya dia pun mengutuk Medusa menjadi Gorgon. Manusia dengan rambut ular. Tadinya rambutnya cantik banget soalnya, dan digadang-gadang lebih cantik rambutnya daripada rambut Minerva. Jadi ada unsur jealous tapi juga ada unsur kesal karena kuilnya tercemar, dan juga ada unsur ingin melindungi Medusa karena dengan dia tidak cantik lagi, orang-orang tidak akan mengincar dia dan tidak akan menjahatinya. Intinya gitulah ya. Sedangkan Neptune bebas dari kutukan. Dan sebenarnya hubungan mereka ini juga menghasilkan keturunan. Jadi selama itu Medusa yang telah dikutuk menjadi Gorgon itu mengandung anak Poseidon. Ketika pada saat Perseus, yaitu pahlawan mitologi Yunani yang nantinya akan memenggal kepala Medusa, cek video aku yang Perseus ya. Dari lehernya itu keluarlah anaknya, alias anak dari hubungannya dengan Poseidon, yaitu kuda Pegasus. Kuda yang punya sayap. Hewan mitologi yang terkenal banget, Pegasus, itu adalah anak dari Medusa dan juga Neptune, versi Romawinya Poseidon. Oke, jadi sampai segitu dulu tentang selir-selir kekasihnya Poseidon, selingkuhan-selingkuhannya Poseidon dari berbagai jenis makhluk. Hampir semuanya karena dipaksakan sama Poseidon, dan itu tidak boleh ditiru. Yang namanya cinta harus tumbuh dari benih-benih yang nantinya berkembang. Gitu deh, apa sih? Pokoknya jangan pernah memaksakan kehendak, apalagi cinta ya. Itu aja moral of the story hari ini. Enggak, mungkin kalian bisa menangkap moral yang lebih baik dari cerita ini. Komen aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di request, komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Zeus yang jadi raja para dewa aja punya banyak pasangan atau selingkungan gitu. Poseidon menempatannya, sebel banget gue, yaitu Theseus. Ino buat rencana buat ngilangin mereka berdua. Berdoa gak sih?